Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yaitu Erlina Swista, Erita, dan Sriana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan model-model pembelajaran IPS di SD. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dapat menyebutkan model-model pembelajaran. Yang kedua, dapat mengidentifikasi model-model pembelajaran dalam pembelajaran IPS SD. Yang ketiga, dapat menerapkan model-model pembelajaran. Hakikat model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran. Terdapat 19 jenis model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, model pembelajaran inquiry. Yang ketiga, model pembelajaran jigsaw. Yang keempat, model pembelajaran examples non-examples. Yang kelima, model pembelajaran cooperative script. Yang keenam, model pembelajaran NTH. Yang ketujuh, model pembelajaran STEP. Yang kedelapan, model pembelajaran Max Math. Yang kesembilan, model pembelajaran TPS. Yang kesepuluh, model pembelajaran role playing. Yang kesebelas, model pembelajaran PBL. Yang kedua-belas, model pembelajaran group investigation. Yang ke-13, model pembelajaran talking stick. Yang ke-14, model pembelajaran snowball throwing. Yang ke-15, model pembelajaran TGT. Yang ke-16, model pembelajaran picture and picture. Yang ke-17, model pembelajaran take and give. Yang ke-18, model pembelajaran to stay, to stray. Yang ke-19, model pembelajaran time token. Yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem solving. Terdapat 4 alasan pentingnya pembelajaran pemecahan masalah bagi siswa. Yang pertama yaitu masalah merupakan bagian dari kehidupan manusia secara ilmiah. Yang kedua, tingkat keberhasilan seseorang dalam kehidupannya sangat erat kaitannya dengan kemampuan dan keberhasilan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, masalah dan pemecahannya bersifat berangkai, artinya setelah masalah satu teratasi, maka akan muncul masalah lainnya. Dan yang keempat, masalah tidak tunggal melainkan terdiri dari bagian-bagian masalah di dalamnya. Selain itu, siswa dilatih kemampuan intelektual dan aplikasinya. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu pembentukan siswa dalam kelompok-kelompok yang heterogen dari segi kemampuan maupun gender. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pengembangan alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, pengujian alternatif. Dan yang keenam, pengambilan keputusan. Pada hakikatnya, inti dari kegiatan pembelajaran pemecahan masalah adalah melatih kemampuan siswa dalam pengambilan keputusan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kegiatan inquiry memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap dan keterampilan siswa. Yang kedua, melatih siswa mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan ilmiah. Yang keempat, mengembangkan rasa ingin tahu terhadap objek khusus atau suatu peristiwa. Yang kelima, mengembangkan kemampuan menginvestigasi atau mengembangkan kemampuan siswa pada aspek kognitif dan afektif. Dan yang keenam, pengetahuan memperoleh pengetahuan BAM. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, membina suasana belajar yang responsif. Yang kedua, penyajian permasalahan untuk inquiry. Yang ketiga, pertanyaan siswa. Yang keempat, pengumpulan dan perolehan informasi. Dan yang kelima, pengambilan kesimpulan. Yang ketiga, model pembelajaran jigsaw.
Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa dalam kelas dibagi dalam kelompok yang beranggota 4-5 sebagai kelompok asal. Kemudian dari masing-masing kelompok asal membentuk kelompok inti untuk membahas suatu materi yang berbeda. Selanjutnya, anggota kelompok inti kembali lagi ke kelompok asal untuk menginformasikan hasil diskusi dari kelompok inti. Langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw yang pertama yaitu siswa dikelompokkan ke dalam 4 anggota tim. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Yang ketiga, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang keempat, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Yang kelima, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengejar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Yang ketujuh, guru memberi evaluasi. Dan yang kedelapan, penutup. Selanjutnya, model pembelajaran examples not examples. Example not example adalah model pembelajaran dengan mempersiapkan gambar dengan atau tabel sesuai materi bahan ajar dan kompetensi. Sajian gambar ditempel atau ditayangkan melalui LCD atau OHP dengan petunjuk guru dan siswa mencermati sajian. Langkah-langkah. 1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP. 3. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. 4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. 5. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. 6. Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. 7. Kesimpulan. Model pembelajaran yang kelima yaitu model pembelajaran kooperatif script, yaitu model belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtiarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, guru membagi siswa berpasangan. 2. Guru membagikan wacana atau materi kepada masing-masing siswa untuk membuat ringkasan. 3. Guru menentukan siapa saja yang menjadi pembicara dan pendengar. Yang pertama, untuk dilakukan secara bergantian. 4. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, sementara pendengar menyimak, mengoreksi, dan melengkapi serta mengaitkan materi tersebut. 5. Bergantian peran antara satu dengan yang lain. 6. Membuat kesimpulan. Model pembelajaran yang keenam yaitu model pembelajaran NTH atau Numbered Hit Together. NTH atau penomoran berpikir bersama merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Langkah-langkahnya yaitu pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap siswa dalam kelompok diberi nomor. 2. Guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok mengerjakannya. 3. Kelompok mendiskusikan jawaban dan memastikan seluruh anggota kelompok dapat mengerjakan dan mengetahui jawabannya. 4. Guru memanggil salah satu nomor yang dipanggil untuk melaporkan hasil kerjasama. 5. Teman-teman lain memberikan tanggapan. 6. Kesimpulan. Model pembelajaran yang ketujuh yaitu model pembelajaran STAN. Model pembelajaran STAN merupakan model pembelajaran kooperatif yang mana siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4-5 orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Langkah-langkah yang pertama, guru membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang secara heterogen. 2. Guru menyajikan materi. 3. Guru memberikan tugas yang dikerjakan secara berkelompok. 4. Siswa mengerjakan tugas dan menjelaskan kepada seluruh anggota kelompok. 5. Guru memberi kuis kepada seluruh peserta didik. Saat menjawab, kelompok tidak boleh membantu. 6. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki poin banyak.
Model pembelajaran ke-8 yaitu model pembelajaran Make a Match. Model pembelajaran Make a Match atau mencari pasangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan metode ini dimulai dari teknik, yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum batas waktunya. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya diberi poin. Teknik metode pembelajaran Make a Match atau mencari pasangan dikembangkan oleh Lorna Guren pada tahun 1994. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru menyiapkan konsep yang cocok untuk direview. 2. Setiap peserta didik mendapat satu kartu soal dan satu kartu jawaban. 3. Siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegangnya. 4. Siswa mencari pasangan kartunya. 5. Guru membahas materi. Model pembelajaran yang ke-9 yaitu model pembelajaran TPS atau Think, Pair, and Share. Think, Pair, Share merupakan jenis pembelajaran kooperatif secara berpasangan yang dirancang untuk memenuhi pola interaksi siswa. TPS merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat suasana diskusi kelas yang bervariasi. Langkah-langkah, yang pertama, guru menjelaskan aturan main. Yang kedua, guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan demonstrasi. 3. Guru memberikan LKS kepada seluruh siswa. LKS dikerjakan secara individu. 4. Siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya. 5. Siswa berdiskusi dengan temannya mengenai jawaban tugasnya. 6. Satu pasang siswa dipanggil secara acak untuk menyampaikan hasil diskusinya. 7. Siswa dinilai secara individu dan kelompok. Model pembelajaran yang ke-10 yaitu model pembelajaran role-playing. Model pembelajaran role-playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Langkah-langkah. Yang pertama, guru menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. 2. Guru menunjuk beberapa siswa mempelajari skenario dalam beberapa hari. 3. Guru membentuk anggota kelompok yang anggotanya 5 orang. 4. Guru memberikan kompetensi yang ingin dicapai. 5. Guru menunjuk siswa yang akan memainkan skenario. 6. Siswa menampilkan skenario. 7. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar kerja untuk membahas atau memberi penilaian atas penampilan kelompok. 8. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. Model pembelajaran yang ke-11 yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata. Menurut Kamdi, Problem Based Learning merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Masalah yang diseleksi mempunyai 2 karakteristik penting. Pertama, masalah harus autentik yang berhubungan dengan konteks sosial siswa. Kedua, masalah harus berakar pada materi subjek dari kurikulum. Langkah-langkah. Yang pertama, guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai. 2. Guru dan siswa mengorganisasikan tugas yang berhubungan dengan masalah yang telah ditentukan. 3. Guru membantu siswa menyimpulkan info melalui eksperimen, pemecahan masalah, pengumpulan data dan hipotesis masalah. 4. Guru membantu siswa dalam menyusun laporan atau hasil diskusi. 5. Guru menambahkan materi yang belum dibahas siswa. 6. Kesimpulan. Model pembelajaran yang ke-12 yaitu model pembelajaran Group Investigation. Arifin dan Apandi mengungkapkan bahwa Group Investigation atau GI merupakan pembelajaran di mana siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik, subtopik, maupun cara untuk pembelajaran secara investigasi. Dalam metode ini,
menuntut para siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam arti bahwa pembelajaran investigasi kelompok ini metode yang menekankan pada partisipasi dalam aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informan pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia misalnya dari buku pelajaran, masyarakat, ataupun internet. Adapun dalam model pembelajaran ini terdapat langkah-langkah, yaitu terdiri 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu guru membagi kelompok secara heterogen, dan langkah yang kedua guru menjelaskan maksud pembelajaran, dan langkah yang ketiga guru memanggil ketua kelompok untuk memberikan tugas dan ketua kelompok akan menyampaikan kepada anggotanya. Dan langkah yang keempat, masing-masing kelompok berdiskusi. Dan langkah yang kelima, kelompok menyampaikan hasil diskusi. Dan langkah yang keenam, guru memberikan penjelasan dan kesimpulan. Model pembelajaran yang selanjutnya itu model pembelajaran yang ke-13, yaitu pembelajaran talking stick. Menurut Agus Suprijono, pada tahun 2009, model pembelajaran talking stick adalah suatu model pembelajaran dengan bantuan tongkat. Bagi siswa yang memegang tongkat, terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru. Setelah peserta didik mempelajari materi pokoknya, selanjutnya kegiatan dari guru ini diulang terus-menerus hingga semua peserta didik mendapatkan gilir untuk menjawab pertanyaan dari guru. Adapun dalam model pembelajaran ini terdapat langkah-langkahnya. Langkah-langkah tersebut terdiri dari 7 langkah. Langkah yang pertama adalah 1. Guru menyiapkan tongkat, dan langkah yang kedua adalah menjadikan materi pokok, dan langkah yang ketiga adalah siswa membaca materi secara lengkap. Langkah yang keempat adalah guru memberikan tongkat kepada siswa dan tongkat akan diberikan kepada temannya secara bergilir. Langkah yang kelima, siswa menjawab pertanyaan dari guru jika tongkat tersebut berhenti. Dan langkah yang keenam, yaitu langkah-langkah tersebut diulangi lagi. Dan langkah yang ketujuh adalah kesimpulan. Pembelajaran yang selanjutnya, yaitu model pembelajaran yang ke-14, model pembelajaran soundball throwing. Menurut Kumasari, pada tahun 2010 dinyatakan metode soundball throwing adalah metode pembelajaran yang menggali potensi kepemimpinan siswa dalam kelompok dan keterampilan membuat, menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui permainan imajinatif, membuat dan melempar bola salju. Adapun langkah-langkah model pembelajaran soundball throwing, yaitu terdapat 7 langkah. Langkah yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan langkah yang kedua, guru membentuk kelompok. Dan langkah yang ketiga, guru memanggil ketua dan memberikan tugas. Dan langkah yang keempat, diskusi kelompok. Dan langkah yang kelima, tiap kelompok menuliskan pertanyaan dan diberikan kepada kelompok lain. Langkah yang keenam, kelompok lain menjawab secara bergantian. Dan langkah yang ketujuh, yaitu kesimpulan. Model pembelajaran yang selanjutnya, yaitu model pembelajaran yang ke-15. Model pembelajaran TGT, atau Team Game Tournament. TGT merupakan model pembelajaran kooperatif berbasis permainan tim. Kelompok siswa dalam tim memainkan permainan melawan anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim masing-masing. Model pembelajaran TGT terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama, siswa bagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen. Dan yang kedua, guru menyiapkan pelajaran dan kemudian siswa bekerja dalam tim mereka untuk memastikan seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran. Dan langkah yang ketiga, seluruh siswa dikenai kuis. Pada saat kuis, siswa tidak boleh bekerja sama. Model pembelajaran yang selanjutnya, yaitu model pembelajaran yang ke-16, model pembelajaran picture and picture.
Model pembelajaran picture-in-picture adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Model pembelajaran ini menggambarkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga sebelum proses pembelajaran, guru sudah menyediakan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk karta dalam ukuran yang besar. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran picture-in-picture yaitu terdapat 6 langkah. Langkah yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Dan langkah yang kedua, guru menyajikan materi. Dan langkah yang ketiga, guru menunjukkan gambar-gambar sesuai materi. Dan langkah yang keempat, guru memanggil siswa secara bergantian untuk memasang atau menggunakan gambar-gambar menjadi urutan gambar yang logis. Dan langkah yang kelima, dari urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi yang ingin dicapai. Dan langkah yang keenam, yaitu kesimpulan. Yang selanjutnya, yaitu model pembelajaran yang ke-17, model pembelajaran Take and Give. Menurut Miftahul Huda 2007, Take and Give merupakan strategi pembelajaran yang didukung oleh penyediaan data yang diawali dengan pemberian kartu kepada siswa. Di dalam kartu ada catatan yang harus dikuasai atau dihafal masing-masing siswa. Kemudian siswa mencari pasangannya masing-masing untuk bertukar pengetahuan sesuai dengan apa yang didapatkan di kartu tersebut. Lalu kegiatan pembelajaran di akhir dengan mengawali siswa dengan menanyakan pengetahuan yang mereka miliki dan pengetahuan yang mereka terima dari pasangannya tersebut. Adapun langkah dalam model pembelajaran Take and Give yaitu terdapat 6 langkah. Langkah yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan langkah yang kedua, guru menyampaikan materi. Dan langkah yang ketiga, setiap siswa diberikan kartu untuk dipelajari. Dan langkah yang keempat, guru meminta siswa untuk mencari pasangan untuk saling menginformasikan materi yang telah diterima siswa. Lalu siswa harus mencatat nama teman pada kartu yang sudah diberikan. Langkah yang kelima, demikian seterusnya sampai semua siswa saling memberi dan menerima materi. Dan langkah yang keenam, yaitu kesimpulan. Model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model pembelajaran 18. Model pembelajaran to stay to strive. Secara etimologis, metode berasal dari kata hodes yang berarti melalui. Sedangkan istilah metode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Sehingga terdapat dua hal yang penting dalam sebuah metode, yaitu cara melakukan sesuatu atau rancangan dalam pelaksanaan. Menurut Segala pada tahun 2005, hal yang penting dalam metode ialah bahwa setiap metode pembelajaran yang digunakan berkaitan dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran to stay to strive, yaitu terdapat 5 langkah. Langkah yang pertama, siswa bekerja sama dengan kelompoknya. Dan langkah yang kedua, setelah selesai, 2 siswa masing-masing kelompoknya pergi ke kelompok lainnya dan 2 tetap di kelompoknya. Langkah yang ketiga, 2 siswa yang tinggal di dalam kelompoknya bertugas membagikan hasil kerjasama dan informasi kepada tamu mereka.
Langkah yang keempat, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok semula dan melaporkan temuan mereka kepada kelompok yang lain. Langkah yang kelima, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model pembelajaran yang ke-19, model pembelajaran time token. Model pembelajaran time token menurut Arens dalam Huda 2013, model pembelajaran time token merupakan model pembelajaran yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam menyampaikan pendapat mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lainnya. Model ini memiliki struktur pengajaran yang cocok digunakan untuk mengajar keterampilan sosial, serta untuk menghindari siswa mendominasikan pembicaraan atau siswa yang diam sama sekali. Adapun langkah-langkah model pembelajaran time token yaitu terdapat 7 langkah. Langkah yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Dan langkah yang kedua, guru menjelaskan materi. Dan langkah yang ketiga, guru mengkoordinasikan kelas untuk diskusi klasikal. Dan yang keempat, guru memberikan kupon berbicara kepada siswa, masing-masing diberikan 2 waktu berbicara. Terbagi dalam 3 bagian, 10 menit pertama, 10 menit kedua, dan 10 menit ketiga, dengan pemberian poin yang berbeda. Langkah yang kelima, ketika siswa ingin berbicara atau berpendapat, siswa memberikan kupon kepada guru. Langkah yang keenam, siswa kuponnya habis tidak dapat kesempatan untuk berbicara sampai kupon teman-temannya habis. Dan langkah yang ketujuh, guru dan siswa membuat kesimpulan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kami paparkan boleh menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih.